Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita bahas tentang hal-hal yang sepele, namun besar dampaknya bagi hubungan kita sama Tuhan. Apapun agama kita, ideologi kita, siapapun Anda, setiap hari mungkin akan melakukannya. Siapapun. Pertama, mengeluh, banyak mengeluh. Yang kedua, kaku, tidak ramah dengan orang, susah senyum. Yang ketiga, ini yang sering kita lakukan, selalu mengangkat kepala terlalu tinggi ketika berjalan dan selalu merenggangkan tangan ketika duduk terlalu lebar. Ini sangat sepele, namun besar dampaknya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengeluh. Dalam masalah setiap hari, itu kebanyakan mengeluhnya atau mengeluhnya lebih besar daripada masalahnya. Masalah kita hanya sedikit, mengeluhnya luar biasa. Dan ingat, mengeluh itu tandanya tidak terima. Atau kita tidak puas dengan apa yang kita alami. Jadi tidak puas, tidak terima kepada sang pemberi masalah. Yang titik poinnya di sini yang kita tidak pahami, yang memberi masalah. Kita bermasalah dengan orang, tapi yang memberi masalah kita itu, ini yang kita tidak paham. Kita perlu pembahasan yang lebih lanjut, tapi malam ini kita bahas sedikit saja. Kita tidak terima, tidak puas, itu artinya kita mengibarkan bendera perang dengan Tuhan. Hubungan langsung rusak hanya gara-gara mengeluh. Sangat besar dampaknya. Anda sendiri, kita sendiri, atau kita semua, kita memberi sesuatu kepada orang yang kita tahu dia memerlukannya. Dia terima, tapi mengeluh, sakit hati. Ini apalagi Tuhan. Dia memberi kita masalah hanya karena ingin menguji seberapa murni intan yang di dalam laut. Malah kita rusak semuanya hanya gara-gara mengeluh. Itu sudah sangat jelas kita mengibarkan bendera perang dengan Tuhan. Karena kita tidak terima, kita tidak puas. Mungkin kita tidak tahu bahwa di sebalik masalah itu ada Tuhan. Jadi kita mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, kaku, tidak ramah dengan orang, susah senyum, berat untuk senyum dengan orang. Itu dampaknya sangat besar dengan hubungan kita sama Tuhan. Sebab ada orang mengatakan, bila kita senyum sama orang, murah senyum, itu bisa memadamkan api neraka loh. Senyum yang ikhlas, itu bisa memadamkan api neraka. Betapa besarnya senyuman, satu senyuman. Kita berhadapan dengan orang yang ada masalah. Dia berhadapan. Kita beri dia senyuman. Mungkin akan terkikis permasalahannya sedikit demi sedikit. Orang yang marah, kita serang dengan senyuman. Mungkin rasa marahnya akan hilang, akan luntur. Karena marah itu memang seperti api yang membara ketika diserang dengan senyuman. Ada orang mengatakan, senyum itu
yang kita berikan ke orang dengan ikhlas bisa memadamkan api neraka. Besar, hanya sepele tapi besar akibatnya, besar manfaatnya. Yang ketiga, selalu mengangkat kepala lebih tinggi dari yang lain ketika berjalan, dan ketika duduk selalu merenggangkan tangan terlalu lebar. Ini sifat-sifat iblis, sombong, angkuh. Ada yang mengatakan memang itu pembawaan karakter, tidak ada harga mati. Karakter bisa dirubah, takdir bisa dirubah dengan kebiasaan, kecuali memang kita mau larut dalam karakter yang tidak terpuji. Hanya Tuhanlah yang berhak sombong. Manusia tidak ada hak untuk sombong. Jadi kalau ada orang sombong, percayalah itu iblis. Duduk terlalu renggang. Orang sekeliling mengatakan rasis, ekstrim, penguasa. Walaupun itu cuma karakter, tapi pemikiran orang mungkin melampaui dari yang seharusnya. Itu yang kita tidak mau. Sombong itu sifat iblis, sangat besar dampaknya. Dan itu jauh dari akhlak-akhlak yang mulia. Yang tiga ini, itu setiap hari kita lakukan. Setiap hari. Mungkin Anda boleh pikirkan. Mengeluh. Sepele. Bisa musyrik karena tidak meyakini Tuhan, bahwa Tuhan itu maha adil, maha penyayang. Anda tidak terima, berarti Anda yakin bahwa Tuhan itu bukan maha adil, karena dia salah memberi sesuatu kepada kita. Contohnya kita tidak terima, salah kan? Kita tidak yakin sama Tuhan, berarti kita tidak bertuhan, musyrik, kafir mungkin. Tidak yakin dengan kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan itu maha benar, benar dalam memberikan sesuatu kepada makhluknya. Allah itu tidak pernah salah, kita saja yang tidak paham. Jadi berhati-hatilah dalam menghadapi masalah. Jangan banyak mengeluh. Hadapi saja, sepahit apapun, hadapi saja. Dulu 1 tahun lalu mungkin Anda mengalami masalah. Toh sampai sekarang masih hidup. Tidak ada yang berubah. Artinya masalah itu berlalu. Diselesaikan, tidak diselesaikan, akan tetap berlalu. Kenapa? Karena di setiap masalah itu ada Tuhan. Kita tidak mampu menyelesaikannya, Dia yang menyelesaikan dengan cara yang Dia kehendaki. Kita tidak tahu, banyak kan masalah kita tidak selesaikan sampai sekarang, tapi selesai juga. Itulah keadilan Tuhan. Tahu kita tidak mampu, kita tidak punya daya, dan Dia maha berkehendak untuk makhluknya, untuk hamba-hambanya.
Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.